Baiklah, saya akan membawakan sedikit materi tentang pengantar ilmu hidrologi air. Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia, tumbuhan, hewan. Tanpa adanya air, dapat dipastikan tidak akan ada kehidupan. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian hidrologi. Menurut Asdak, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya, maupun cairan, gas, padat, pada, dalam, dan di atas permukaan tanah. Permukaan bumi sebagian besar tertutupi oleh air sebanyak 70,9%, baik berupa perairan darat maupun perairan laut. Perairan darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat. Bentuk perairan yang terdapat di darat meliputi mata air, air yang mengalir di permukaan dan bergerak menuju daerah yang lebih rendah, membentuk sungai, danau, telaga, rawa, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, air secara alami mengalir dari hulu ke hilir, dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Air mengalir di atas permukaan tanah, namun air juga mengalir di dalam tanah. Di dalam lingkungan alam, proses perubahan wujud, gerakan aliran air mengikuti suatu siklus keseimbangan yang dikenal dengan siklus hidrologi. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, di sini menggambarkan dalam bentuk dua alur. Yang pertama adalah daur pendek, yaitu hujan yang jatuh dari langit langsung ke permukaan laut di danau sungai yang kemudian langsung mengalir kembali ke laut. Siklus yang kedua adalah siklus panjang, ditandai dengan tidak adanya keseragaman waktu yang diperlukan oleh suatu daur. Siklus yang kedua ini memiliki rute perjalanan yang lebih panjang daripada siklus yang pertama. Selanjutnya di sini ada siklus pendek. Siklus hidrologi pendek atau yang dikenal juga dengan siklus hidrologi kecil. Siklus hidrologi kecil ini merupakan siklus yang paling sederhana karena hanya melibatkan beberapa tahapan saja. Adapun beberapa tahapan yang ada di dalam siklus hidrologi pendek atau hidrologi kecil ini antara lain, yang pertama itu sinar matahari mengenai sumber-sumber air di bumi dan akan membuat sumber air tersebut menjadi menguap. Yang kedua, karena penguapan tersebut maka terjadi kondensasi sehingga kemudian membentuk awan yang mengandung uap air. Setelah itu awan akan mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan dan turunlah hujan di permukaan laut. Seperti yang kita lihat pada gambar ini menggambarkan siklus sedang, tentunya memiliki proses yang lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek. Adapun beberapa tahapan dari siklus hidrologi sedang ini antara lain, yang pertama, matahari menyinari permukaan bumi termaksud sumber-sumber air semacam laut, samudra, dan lainnya, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Yang kedua, kemudian terjadi evaporasi. Yang ketiga, uap air yang telah terbentuk atau hasil pemanasan bergerak karena tertiup oleh angin ke darat. Yang keempat, terbentuknya awan akibat pemanasan itu tadi. Yang kelima, hujan turun di atas permukaan daratan bumi. Dan yang terakhir, air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk mengalami siklus hidrologi. Selanjutnya kita melihat siklus yang terakhir, yaitu siklus panjang atau besar. Siklus hidrologi panjang atau besar ini memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada dua siklus yang tadi. Beberapa tahapan dari siklus hidrologi panjang antara lain, yang pertama, matahari menyinari permukaan bumi termaksud sumber-sumber air laut, samudra, dan lainnya, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Yang kedua, kemudian terjadi evaporasi. Yang ketiga, kemudian uap air mengalami sublimasi. Dan yang keempat, uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi kemudian menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal-kristal es. Yang kelima, awan yang terbentuk kemudian bergerak ke dalam karena tiupan angin. Yang keenam, kemudian terjadilah hujan di atas
daratan bumi. Dan yang terakhir, air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi.